Seorang pria tanpa sengaja menemukan gadis penjaga minuman baru di bar. Ternyata dia adalah mantan pacarnya saat kuliah yang pernah jadi sugar mommy-nya. Melihat pemandangan itu, pria langsung terpaku. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa gadis kaya raya dan angkuh itu kini jatuh menjadi penjaga minuman di bar. Sementara itu wanita itu tak berani menatap matanya. Dia buru-buru memungut botol-botol di lantai. Dalam hati berdoa agar pria itu tidak mengenalinya. 6 tahun yang lalu, wanita itu mengandalkan kekayaan keluarganya, membiayai si pria jenius yang berasal dari keluarga miskin selama 4 tahun penuh. Tapi saat pria itu mulai jatuh cinta, dia malah tiba-tiba memutuskan hubungan secara kejam. Dengan satu kalimat menghancurkan harga diri pria itu. Namun pria itu hingga kini tidak tahu, di balik kata-kata kejam itu, semua terjadi karena keluarga wanita itu bangkrut. Wanita itu tak ingin membebaninya, makanya dia mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Tapi kenyataan tak semanis harapan. Beberapa hari setelah putus, wanita itu justru mengetahui dirinya hamil. Setelah anak itu lahir, ternyata mewarisi penyakit jantung bawaan dari ayahnya. Demi mengumpulkan uang untuk mengobati anaknya, wanita itu terpaksa bekerja di bar. Dia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang dulu ia dorong pergi, dalam kondisi paling menyedihkan dalam hidupnya. Lebih tak terduga lagi, si pria miskin waktu itu kini telah menjadi konglomerat dengan kekayaan ratusan miliar. Wanita itu tidak ingin pria itu melihat dirinya yang kini begitu terpuruk. Dia pun melarikan diri dengan panik. Tapi pria itu mengejarnya tanpa ragu, menyudutkannya ke dinding. Melihat wajahnya yang lelah dan pucat, dengan suara dingin dia menawarkan 1 juta untuk memeliharanya. Tapi wanita itu tidak ingin lagi ada hubungan apapun dengannya. Dia pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia akan segera menikah. Pria itu mendengar itu seperti ditusuk pisau, langsung marah dan pergi. Namun di depan pintu, dia bertemu dengan seorang gadis kecil berpakaian pasien, yang langsung memanggilnya papa. Pria itu menyangkal bahwa dia adalah ayahnya, tapi tetap tak tahan untuk menanyakan kondisi si gadis kecil. Gadis kecil itu bilang dia punya penyakit jantung bawaan. Baru saja selesai menjalani operasi jantung buatan. Pria itu terkejut. Penyakit anak ini sama persis dengan penyakitnya. Dengan lembut dia menenangkan gadis kecil itu, bahwa setiap anak dengan penyakit ini adalah pahlawan kecil pilihan para dewa. Gadis kecil itu senang sekali dan berkata, ibu juga bilang begitu. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya siapa ibunya. Gadis kecil itu berbalik dan menunjuk, itu mamaku. Saat dia melihat wanita itu datang dari belakang, hatinya langsung bergejolak. Dia curiga gadis kecil itu adalah anaknya. Dia pun menghadang wanita itu, dan bertanya kapan ulang tahun si gadis. Wanita itu terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Hari dia mengetahui dirinya hamil adalah hari mereka putus 6 tahun yang lalu. Dia tak pernah memberitahu pria itu bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Dia hanya bilang itu anaknya dengan tunangan. Saat itu temannya datang menjemput mereka dengan mobil. Melihat wanita itu pergi, pria itu makin salah paham. Di dalam mobil, gadis kecil menatap ibunya dan bertanya, apakah pria tampan tadi adalah papanya? Wanita itu balik bertanya apakah dia ingin pria itu jadi papanya. Gadis kecil itu menjawab pelan, papa tidak penting. Yang penting dia baik sama mama. Ucapan itu membuat hati wanita itu runtuh. Dia tak tahu bagaimana menenangkan anak kecil itu yang begitu dewasa. Sesampainya di rumah sakit, sahabatnya yang seorang dokter memberitahunya. Akhirnya rumah sakit menemukan donor jantung yang cocok. Tapi biaya operasi dan pemulihan minimal butuh 1 juta. Wanita itu tak mundur sedikit pun. Dengan yakin dia bilang, operasi ini harus dilakukan. Urusan uang akan dia cari jalan keluarnya. Dia mencari semua saudara dan teman, tapi tak ada yang mau meminjamkan uang. Akhirnya, dia berdandan cantik, memakai pakaian indah, dan pergi menemui manajer bar. Di sisi lain, pria itu awalnya tidak berniat menghadiri jamuan malam itu, sampai asistennya memberitahu lokasi acara adalah bar tempat wanita itu bekerja.